Cara mentelepati uang agar datang dan tunduk kepada Anda. Tahukah Anda bahwa sebenarnya uang itu dapat ditarik dalam hidup kita, bahkan tanpa bekerja sekalipun? Atau kalau kita bekerja, itu jauh lebih mudah lagi. Bagaimana sih cara melakukannya? Yaitu dengan teknik telepati uang menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, teknik telepati ini adalah suatu bukti bahwa kekuatan pikiran memang ada dan sangat luar biasa dampaknya pada kehidupan kita. Dan kabar baiknya, setiap orang bisa melakukannya. Saya beberapa kali bereksperimen dan mencoba teknik ini. Hasilnya nyata, tanpa keraguan. Dan terus terang, teknik ini saya dapatkan dari pengalaman pribadi, bukan dari pelatihan manapun yang pernah saya ikuti. Bagaimana sih teknik melakukannya? Nah, sebelum tekniknya saya kupas tuntas di sini, izinkan saya menyampaikan beberapa kisah terlebih dahulu. Kisah ini yang melatar belakangi metode yang saya miliki ini. Tanpa kisah-kisah ini, mungkin teknik telepati uang tidak saya ketahui. Jadi, simak terus sampai akhir ya. Dulu, waktu saya masih mondok di pesantren, sekitar tahun 2005. Suatu ketika di malam hari ada teman saya yang lagi kehabisan uang. Ia beranjak masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat sunnah. Setelah itu dia wiridan membaca subhanallah sampai tak terhitung. Saya tahu kejadian ini, asli nyata. Kemudian setelah selesai wiridan, dia membatin dalam hatinya untuk memiliki uang 100.000. Begitu kata dia kepada saya. Nah, dia lanjut kembali ke kamarnya. Dan selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada orang kampung datang dan mengetuk pintu kamar teman saya tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Orang tadi memberikan uang 100.000 rupiah. Teman saya kaget dan keheranan. Dia lantas bercerita kepada saya apa yang barusan terjadi itu. Nah, saya heran tidak percaya, tapi itu asli terjadi. Anda pun boleh tidak percaya seperti saya. Kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu, Bang. Tapi apa yang diceritakan teman saya tadi, jujur apa adanya. Dan saya juga melihat sendiri kalau dia memang tadi itu masuk dalam masjid, kemudian dia wiridan. Nah, begitu pula yang terjadi pada kenalan saya. Dia anak seorang kiai, sebut saja Gus, gitu. Nah, Gus ini kasusnya hampir mirip dengan teman saya tadi. Dia lagi nggak punya uang. Setelah itu ia masuk ke makam orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ia lantas mendoakan ahli kuburnya dan setelah itu berdoa kepada Allah minta sesuatu. Apa isi doanya? Isi doanya adalah dia minta duit 1 juta rupiah. Ini lucu banget. Setelah selesai berdoa, ia kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ia didatangi tamu. Tamu ini minta tolong kepada Gus tadi. Gus, tolong saya dinasihati. Saya orangnya lagi ada masalah. Begitu. Dirasa cukup, si tamunya pun mau pulang dan seperti biasa, etikanya seorang tamu itu berpamitan salaman dengan Gus tadi. Tapi Gusnya kaget karena di tangan tamunya ini ada amplop tebal. Kata tamunya sih begini, udah Gus bawa saja nggak apa-apa kok. Nah, setelah dibuka isi amplopnya ternyata uang 1 juta rupiah. Heran si Gus ini. Dia membatin, kok ya sama persis dengan doa saya tadi ya. Nah, ini pula yang terjadi pada saya. Saya pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Di tempat tinggal saya ada perluasan pembangunan pondok pesantren. Banyak masyarakat yang bahu-membahu untuk membantu pembangunan ini dengan dana dan material. Saya pun dalam hati terketuk ingin membantu juga dengan uang kisaran 1 juta rupiah. Nah, saya hanya membatin, kalau ada duit 1 juta rupiah tanpa saya usahakan, begitu, saya akan salurkan pada pondok pesantren ini. Selang beberapa hari kemudian, ya kemudian dalam hitungan 1 minggu saya dihubungi oleh teman saya dari Malaysia. Dia seorang ibu-ibu yang lumayan kaya. Tiba-tiba ia menawarkan uang 1 juta rupiah. Wah, dalam hati saya agak kaget loh. Pada tawaran menerima uang 1 juta, kenapa nih? Terus dia bilang seperti ini,
Mas tolong doakan saudara saya yang lagi sakit ya, biar cepat sembuh. Dan nanti saya mau sedekah uang 1 juta rupiah, mau saya transfer kepada Mas, gitu ya. Saya bilang, sudah Bu, gak usah ngasih uang segala. Si ibunya tadi bilang kurang lebih begini, ini sudah niat saya Mas mau berbagi gitu. Saya minta bantuannya Mas supaya mendoakan agar saudara saya ini cepat sembuh gitu. Oke, akhirnya saya terima saja uangnya itu, toh saya tidak meminta ya kan. Dan seperti janji saya di awal, kalau ada uang 1 juta tanpa saya usahakan, saya akan teruskan ke pembangunan pondok pesantren. Nah teman-teman semuanya, dari semua cerita saya di atas, kejadiannya hampir sama, hanya prosesnya saja yang berbeda. Intinya mendapatkan uang tanpa bekerja dan tanpa meminta, tapi hanya membatin saja uangnya datang dengan senang hati begitu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami kejadian serupa ya kan? Kalau iya silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Apakah ini semua kebetulan? Tentu tidak, tapi jelas ini adalah tarikan dari pikiran kita sendiri yang terfokus memancarkan getaran energi ke alam semesta, terhubung ke semesta, kemudian menarik uang untuk datang kepada kita. Menariknya itu benar-benar terjadi dengan mengkontak segala kemungkinan di semesta ini demi mewujudkan keinginan kita. Nah, beberapa minggu yang lalu saya juga mengalami ya, seperti ini ceritanya. Saya membatin dalam hati. Ini kebetulan terjadi saat saya mengisi tangki motor saya dengan bensin di pom. Nah, saat saya mengeluarkan uang 25.000 untuk membayar si tukang pomnya itu, saya batin dalam hati, uang, saatnya kamu berkontribusi ya, dan tugas kamu adalah mengajak teman-teman kamu untuk datang lagi kepadaku dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, di sore harinya saya dapatkan uang lagi tuh sebanyak 500.000. Dari mana saya dapatkan uang ini? Tentu saja dari usaha yang saya lakukan. Nah, ini kasusnya agak berbeda. Saya menggunakan pancingan uang untuk mendatangkan uang lebih banyak lagi itu. Sekarang bagaimana sih polanya sehingga ini bisa terjadi? Nah, simak baik-baik ya, kalau perlu Anda catat di buku. Pola pertama ialah adanya rasa butuh terhadap uang di saat itu. Yang kedua, rasa butuh ini disampaikan ke alam semesta dengan cara membatin atau diucapkan di dalam hati dengan perkataan yang jelas dan tegas. Pola yang ketiga adalah dilepaskan tapi tidak dilupakan. Jadi setelah mengucapkan tadi itu ya, mengucapkan uangnya datang itu sudah dilepaskan, tapi jangan dilupakan begitu. Artinya apa? Enggak diarep-arep, tapi tetap ingat tadi saya mengucapkan itu. Nah, kemudian pola keempat adalah biarkan keajaiban datang, serahkan ke semesta sudah. Nah, kemudian bagaimana teknis melakukan metodenya ini? Oke, ini saya beritahukan kepada Anda ya. Cara pertama, langkah-langkahnya sebagai berikut. Silahkan dicatat. Tenangkan pikiran Anda, tenangkan perasaan Anda, fokuskan pikiran di saat ini. Lakukan ini dalam waktu beberapa menit. Bisa sambil duduk bermeditasi atau berzikir atau apapun bebas. Yang terpenting pikiran dan perasaan Anda harus tenang. Ya, kuncinya adalah Anda menyadari kondisi di saat ini, ya, di saat present ini. Bukan angan-angan masa depan atau tidak mengkhawatirkan masa lalu, itu semuanya hilangkan. Tapi kondisi pikiran perasaan Anda harus berada di saat ini. Gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah tubuh dan pikiran Anda merasa tenang, munculkan perasaan butuh terhadap uang. Berapa besar yang Anda butuhkan? Dan ucapkan dalam hati seperti ini. Misalnya ya, saya berniat menarik uang 10 juta rupiah dalam minggu ini. Atau saya berkehendak mendapatkan uang 10 juta rupiah dengan cara yang menyenangkan di minggu ini. Atau bisa juga Anda rubah di bulan ini bebas, atau di hari ini bebas. Nah, ucapkan itu dalam hati dengan perasaan tenang, dengan perasaan yang di saat ini ya, kondisi di saat ini. Bukan perasaan khawatir atau perasaan gelisah. Itu semuanya harus dihilangkan. Kemudian langkah ketiga, lepaskan ya.
Setelah Anda mengucapkan tadi, lepaskan, tapi jangan dilupakan. Biarkan pikiran bawah sadar dan semesta memprosesnya. Ini prosesnya bisa cepat, bisa lama, tergantung energi power diri kita. Semakin kita memiliki pancaran energi power, maka semakin cepat terjadi. Nah, cukup lakukan sekali saja. Tapi kalau Anda merasa kurang mantap, bisa melakukannya lagi, gitu. Nah, kemudian cara kedua, selain cara tadi yang saya sampaikan di awal, ada lagi nih cara yang lain, yaitu menggunakan pancingan uang. Nah, uang ini Anda belanjakan saja, ya, berapapun bebas. Misalnya Anda saat membeli rokok atau saat membeli kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah, saat Anda memegang uangnya untuk membayar, katakan dalam hati, wahai uang, sekarang waktunya kamu berkontribusi untuk membantu banyak orang. Dan tugasmu adalah mengajak teman-teman kamu untuk datang lagi kepadaku dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Cara ini tidak harus bermeditasi atau menenangkan pikiran terlebih dahulu, nggak harus. Tapi fokus saja pada uangnya di saat itu. Yang terpenting adalah fokus di saat itu. Kemudian ucapkan niatnya dan sudah lepaskan, tapi jangan dilupakan. Jangan ada perasaan penuh harap terhadap kejadian selanjutnya. Tapi biarkan semesta memprosesnya. Anda harus bersikap netral sepenuhnya. Atau kalau kita orang beragama, yakinlah Tuhan Maha tahu isi hati kita. Dan Tuhan Maha pengasih. Tak perlu khawatir, santai saja. Maka yang perlu kita lakukan adalah netral. Netral itu sama dengan yakin sebetulnya. Ketika ada orang yang netral mengucapkan sebuah mantra, sebuah doa, atau sebuah afirmasi seperti ini, dia betul-betul netral, maka secara otomatis dia yakin itu. Secara otomatis akan terpengaruh ke bawah sadarnya dan secara otomatis akan ditangkap vibrasinya oleh semesta. Dan begitu pula kejadiannya akan semakin cepat. Oke, sampai sini mungkin ada beberapa pertanyaan muncul ya. Yang pertama, apakah uangnya datang selalu tanpa usaha? Jawabannya adalah iya. Selama ini kejadiannya memang begitu. Tiba-tiba ada orang datang dan memberikan uangnya atau mentransfer uangnya kepada kita. Gitu. Mungkin juga kejadiannya semacam ini. Ada orang yang tiba-tiba mentransfer kita. Kita dapat transferan secara misterius. Ini banyak loh kejadiannya. Ya. Dengan alasan apa? Mungkin orangnya mau membantu, orangnya mau sedekah, orangnya mau berbagi uang, atau alasan lainnya yang masuk akal hanya bagi orangnya sendiri yang memberinya itu. Atau kemungkinan lainnya adalah uangnya bisa jadi datang dilewatkan melalui gaji. Mungkin kita bekerja di suatu perusahaan gitu ya, atau kita mengajar, kita tiba-tiba diberikan gaji lebih seperti itu. Atau mungkin kalau kita punya usaha, maka hasil dari usaha kita itu tiba-tiba meledak. Ya, tiba-tiba hasilnya lebih besar daripada biasanya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah selalu berhasil mempraktekkan cara ini? Nah, faktor keberhasilannya itu tergantung dari power setiap orang. Bila yang diakses adalah vibrasi energi power di saat itu, di saat melakukannya, maka kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar, bahkan dalam hitungan menit. Tapi bila vibrasi energinya di level force, maka tidak akan terjadi, ataupun kalau terjadi kemungkinannya lama. Nah, tips dari saya, saat Anda melakukan ini, upayakan fokus di saat ini. Fokus di kondisi saat ini, di detik ini. Pikiran harus netral, perasaan harus tenang. Kalaupun perlu bermeditasi, ya lakukan. Atau berwiritan, ya silahkan lakukan. Yang terpenting adalah akses kondisi tenang di saat ini. Cara ini akan membangkitkan energi power lebih besar dan berdampak pada potensi keberhasilannya semakin besar pula. Oke, cukup sekian teman-teman ya, semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan. Kemudian tonton lagi video saya lainnya di channel ini yang pastinya sangat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.